Dajjal adalah sebuah kata yang menyimpan banyak tanda tanya. Apakah ia berwujud seperti manusia atau hanya bersifat gaib? Sosok Dajjal dan asal-usulnya menjadi misteri yang menarik untuk dikaji. Dalam pembahasan ini, kita akan menguraikan secara rinci tentang sosok yang penuh dengan tanda tanya tersebut. Dajjal merupakan manusia yang mendapatkan penangguhan ajalnya seperti halnya iblis yang tidak akan mati sampai datangnya hari kiamat. Ia disebut sebagai manusia yang memiliki hati seorang iblis. Orang tua Dajjal memiliki keturunan dari Turki dan Mesir. Mereka berasal dari desa kecil bernama Raplah. Orang tua Dajjal, yaitu sepasang saudara sekandung, tetap memutuskan untuk menikah tanpa ikatan resmi, meskipun mengetahui hubungan mereka. Setelah warga desa mengetahui pernikahan mereka, pasangan tersebut diusir. Akhirnya, mereka pindah ke desa pedalaman yang dikenal dengan nama Samiri atau Samro. Ayahnya bekerja sebagai penjaga dan petugas kebersihan kandang ternak, serta menebang kayu. Setelah beberapa waktu tinggal di rumah tumpangan yang diberikan oleh seorang petani, mereka mulai merasakan keinginan untuk memiliki seorang anak. Meskipun telah berusaha dengan berbagai cara, sang istri belum juga hamil. Setelah upaya yang gigih namun tanpa hasil, mereka akhirnya berhenti dan bermunajat memohon petunjuk. Suatu ketika dalam mimpi, sang istri berjumpa dengan seorang pendeta dari kaum mereka yang ternyata merupakan perwujudan dari iblis. Sang istri diinstruksikan untuk meminta pertolongan di sebuah kuil yang berada di ujung kampung. Setelah menceritakan mimpinya kepada suaminya, keesokan harinya mereka mencari kuil tersebut. Akhirnya, mereka menemukan sebuah kuil kecil di ujung kampung yang sesuai dengan mimpi sang istri. Di dalamnya terdapat patung anak lembu. Mereka berdua membersihkan kuil dan melakukan ritual pemujaan, memohon pertolongan kepada patung anak lembu itu. Setelah beberapa kali tanpa hasil, mereka memutuskan untuk berhenti. Namun tidak lama setelah itu, sang istri kembali bermimpi. Kali ini dalam mimpinya, ia menerima pesan untuk melakukan persetubuhan saat sedang haid di dalam kuil, di depan patung anak lembu itu. Ia menceritakan mimpinya kepada suaminya, dan ketika waktu yang telah ditentukan tiba, mereka melaksanakan tindakan sesuai petunjuk dalam mimpi. Tak lama kemudian, sang istri berhasil hamil. Akan tetapi, kehamilannya berlangsung lama, yaitu selama 13 bulan. Selama masa kehamilan itu, sang ayah meninggal dunia. Setelah suaminya meninggal, sang istri tinggal seorang diri. Akhirnya, pada suatu hari, tersebarlah berita di seluruh penjuru kampung bahwa mereka berdua adalah kakak adik sekandung. Ketika pemilik ladang mengetahui situasinya, ia terpaksa mengusir ibu yang tengah hamil tersebut karena khawatir dengan kemarahan warga kampung. Sang ibu menjadi buronan dan dituduh sebagai penyebab kemarau panjang yang melanda desa sejak ia mengandung. Kehamilan tersebut dianggap sebagai awal mula dari kehadiran Dajjal. Orang-orang kampung meyakini bahwa pasangan itu adalah penyebab dari bencana yang menimpa desa mereka. Inilah penyebab mengapa penduduk desa selalu mencari mereka. Sang ibu kemudian pergi ke kuil kecil untuk melahirkan anaknya. Setelah proses kelahiran, sang ibu meninggal dunia akibat kehilangan banyak darah, terutama dari rahimnya yang sangat membesar. Kondisi tersebut menyebabkan kematian wanita itu sesaat setelah melahirkan. Bayi yang lahir mengalami beberapa cacat pada anggota tubuhnya. Kulitnya bersisik mirip dengan ular, memiliki kepala yang besar, dan buta pada mata kirinya, sementara mata kanannya menonjol. Akibatnya, kedua matanya mengalami cacat. Terdapat tulisan kafir atau kafaro yang terletak di dahinya, yang dapat dibaca oleh setiap individu muslim, baik yang mahir membaca maupun tidak. Menurut hadis riwayat At-Tabrani, tanda ini akan muncul pada diri Dajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Dajjal dilahirkan sekitar 100 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Setelah beberapa tahun berlalu, tempat persembunyian Dajjal akhirnya terungkap. Ketika warga desa mengetahui hal ini, mereka bersatu untuk membakar kuil tersebut. Saat kejadian itu, Dajjal dibawa oleh pendeta kuil dan disembunyikan di laut. Ketika berada di laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkan Dajjal dan menempatkannya dalam sebuah gua di sebuah pulau kecil yang indah. Pulau itu dijaga oleh seekor binatang yang memiliki kemampuan berbicara dalam bahasa manusia. Malaikat Jibril memerintahkan binatang itu untuk memberikan informasi tentang asal-usul Dajjal kepada siapapun yang datang serta mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan. Dajjal dirawat dengan penuh kasih sayang oleh binatang tersebut, dan sesekali Jibril datang untuk menengoknya.
Pada suatu hari, ketika berusia 7 tahun, Dajjal bangun dari tidurnya, keluar dari gua tempat ia tinggal, dan berlari hingga bertemu dengan binatang yang telah merawatnya. Meskipun awalnya merasa takut, Dajjal kemudian merasa nyaman ketika binatang tersebut mengajaknya berbicara. Binatang itu menyampaikan bahwa ia adalah anak kecil yang telah diselamatkan oleh malaikat Jibril. Binatang itu kemudian mengajak Dajjal untuk mengetahui asal-usulnya. Ia mengatakan bahwa jika Dajjal mengikuti jalan yang ditempuh oleh Jibril dan para nabi, maka ia akan menjadi individu mulia dan akan menjadi pemimpin besar di dunia ini. Namun, jika Dajjal memilih untuk mengikuti jalan iblis, ia akan menjadi seorang pendurhaka yang akan mendapatkan kutukan dari makhluk di seluruh bumi. Hal ini disebabkan oleh potensi besar Dajjal untuk menyebabkan kerusakan yang sangat besar dan kejahatan yang tak tertandingi. Dajjal kecil meragukan kebenaran perkataan binatang tersebut dan meminta bukti yang menegaskan ucapannya. Maka binatang itu membawa Samiri atau Dajjal ke suatu tempat di pulau itu dan menunjukkan lempengan-lempengan yang ditulisi oleh tangan malaikat Jibril. Lempengan-lempengan ini merupakan karya tulis dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia dan berfungsi sebagai panduan hidup bagi Samiri. Samiri diberitahu bahwa ia tidak boleh menyimpang dari pedoman yang tertera di dalamnya, atau ia akan menjadi manusia yang melanggar aturan. Lempengan tersebut berisi pesan-pesan penting, termasuk prinsip bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta dan Raja alam semesta. Samiri diingatkan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya. Di sisi lempengan terdapat sejumlah zat atau materi yang merupakan sisa dari alat tulis yang digunakan oleh Jibril, yang telah dibawanya dari surga. Pesan yang terkandung dalam lempengan-lempengan tersebut bertujuan untuk menyampaikan ajaran tauhid kepada mereka yang menemukannya. Samiri kecil menggenggam zat tersebut dengan tangannya dan menemukan bahwa zat itu sangat ajaib karena dapat menghidupkan kembali hewan yang telah mati, meskipun hanya untuk sesaat. Zat inilah yang kelak akan digunakan oleh Dajjal untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati, menciptakan kekacauan, dan menimbulkan kebingungan di seluruh dunia. Meskipun binatang pengasuhnya mengajarkan kepada Samiri tentang cara ritual menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendorongnya untuk melaksanakannya secara rutin, anak itu enggan dan selalu memberontak hingga ia dewasa. Dengan ketertarikannya terhadap kehidupan di pulau itu, Samiri kecil mulai belajar mengenai segala aspek ilmiah. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, ia berhasil menguasai berbagai pengetahuan tersebut, dibantu oleh penjelasan yang diberikan oleh pengasuhnya. Selama tidurnya, malaikat Jibril memberikan pengajaran mengenai ilmu-ilmu hikmah kepada Samiri, tanpa menyadari bahwa Samiri juga sedang dipelihara oleh iblis. Permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga dan mendidik Samiri juga telah dikabulkan. Pada waktu itu, iblis telah beralih bentuk menjadi ular besar dan memberi makan serta minuman kepada Samiri dengan cara memasukkannya langsung ke dalam mulutnya. Meskipun binatang pendampingnya tetap bersabar dan terus mendorong Samiri agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Samiri yang merasa lelah dan bingung akhirnya mengajukan pertanyaan. Dengan nada sedikit memaki, ia bertanya, "Siapa sebenarnya Allah itu? Kenapa aku tidak pernah melihatnya?" Menyadari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, binatang itu memberikan peringatan tambahan. Jika kamu memilih pergi, kamu akan kembali lagi ke sini suatu saat nanti. Samiri pun memilih untuk pergi meninggalkan pulau itu. Ia kemudian membuat perahunya sendiri. Setelah perahunya selesai, ia mulai melakukan perjalanan. Samiri pun memulai petualangannya di dunia luar, dipenuhi oleh rasa ingin tahu yang besar. Ia tiba di sebuah tempat yang antah berantah dan mulai mendalami berbagai hal yang menarik minatnya. Di petualangannya ini, ia mencari pengetahuan serta kekayaan di seluruh dunia. Singkat cerita, Dajjal berkembang menjadi sosok yang sangat kaya dan cerdas. Yang lebih mengagumkan, ia tetap mempertahankan penampilan yang sama seperti saat pertama meninggalkan pulau, tanpa menunjukkan tanda-tanda penuaan. Pada usia 20 tahun, Dajjal melakukan kunjungan pertamanya ke Yaman yang berjarak 4.000 km dari pulau asalnya. Di sana, ia dengan cepat menyerap pengetahuan baru setiap hari, seolah-olah memiliki kecerdasan dan pemahaman yang melampaui manusia pada umumnya. Setiap orang yang berinteraksi dengannya sangat terkesan,
Kekuatan dan kemampuan yang dimiliki Dajjal menjadi suatu kombinasi antara kebijaksanaan dan misteri, menjadikannya sebagai pribadi yang sungguh mengagumkan. Setelah beberapa waktu berlalu, keinginannya untuk kembali ke tanah leluhurnya di Palestina mulai muncul dalam dirinya. Dajjal pun akhirnya memilih untuk pulang ke Palestina dengan menaiki kapal besar, ditemani oleh banyak anak buahnya. Di tengah perjalanan, kapal besar itu berhenti, dan Dajjal memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendiri dengan menggunakan kapal kecil yang ada di kapal besar itu. Ketika Dajjal sampai di pulau tempat asalnya dahulu, binatang besar itu hanya mengamati tindakannya tanpa berbicara kepadanya. Ketika menginjakan kakinya di pulau itu, pikiran pertama yang muncul dalam benak Dajjal adalah mencari bahan-bahan ajaib peninggalan malaikat Jibril. Selain itu, ia juga membawa sepotong batu kecil berwarna-warni yang diambilnya dari batu panel tempat Jibril dulu menuliskan wasiat-wasiat untuknya. Setelah itu, Dajjal pun melanjutkan petualangannya hingga akhirnya sampai di Palestina. Setelah dia tiba di Palestina, usia Dajjal saat itu sudah mencapai 100 tahun. Meskipun gitu, dia tidak merasa lemah, tua, ataupun pikun. Kondisinya masih sama seperti saat dia muda dulu, seolah-olah waktu telah berhenti pada masa kehidupan yang penuh dengan vitalitas. Tanpa ragu, Dajjal kemudian merasa dirinya layak menjadi Tuhan karena dia menyadari bahwa kecerdasannya jauh melebihi manusia lainnya. Bukti nyata adalah bahwa hanya Dajjal yang dapat berkomunikasi dengan binatang yang telah menjadi pengasuhnya sejak dia kecil. Dajjal juga menyadari bahwa semua makhluk takut kepadanya karena di dalam dirinya terdapat kekuatan yang luar biasa. Menurut binatang pengasuhnya, malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat dan sejak kecil telah menjadi pembimbing Dajjal. Oleh karena itu, Dajjal merasa bahwa dia memiliki pengetahuan yang cukup dan meyakini dirinya sebagai penyelamat. Selain itu, dia juga mengetahui apa yang harus dilakukan dalam berbagai situasi, bahkan yang sebelumnya tidak diketahuinya. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Samiri atau Dajjal ini pernah menjadi asisten Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mendapatkan pengetahuan tentang Dajjal dari wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nabi Musa menerima Samiri untuk bekerja dan menugaskannya menjaga kuda, serta membersihkan kandangnya. Namun Samiri tidak hanya menjalankan tugas-tugas biasa. Dia sering mengintip percakapan rahasia antara Nabi Musa dan Nabi Harun, bahkan mendengarkan dialog Nabi Musa dengan malaikat Jibril. Dajjal memang sangat licik. Tidak hanya mengintip pembicaraan dan dialog yang terjadi, tetapi dia juga mencuri pasir yang terinjak oleh kaki malaikat Jibril ketika terjadi mukjizat besar Nabi Musa alaihissalam, yaitu saat terbelahnya Laut Merah. Ketika kaum Bani Israel tengah melintasi laut yang terbelah untuk menuju tanah yang dijanjikan, yaitu Baitul Maqdis, di belakang mereka Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar. Saat itu, malaikat Jibril menunggangi kuda dan mengiringi perjalanan mereka. Dikisahkan bahwa Samiri melihat bekas pijakan kaki malaikat Jibril yang melintasi Laut Merah berubah menjadi tanaman hijau. Maka Samiri pun mengambil tanah bekas pijakan Jibril lalu menyimpannya. Menurut beberapa riwayat, hanya Samirilah yang bisa melihat malaikat Jibril ketika itu, sementara kaum Bani Israel yang lain tidak bisa. Bahkan mereka tidak mengetahui keberadaan malaikat Jibril saat itu. Hal ini dikarenakan Samiri telah dirawat oleh malaikat Jibril sejak dia masih bayi. Ketika rombongan Nabi Musa dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis, mereka sempat singgah di sebuah desa kecil. Masyarakat di desa ini tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka, melainkan menyembah patung anak sapi. Namun, alih-alih menjauhi perbuatan syirik, kaum Bani Israel justru meminta Nabi Musa untuk membuatkan mereka sebuah patung seperti yang dimiliki oleh penduduk desa tersebut. Mereka berkata, "Wahai Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka mempunyai beberapa sesembahan." Sejak saat itulah kekaguman Samiri terhadap berhala patung anak sapi semakin membutakan mata hatinya. Dia berencana bahwa suatu hari nanti dia akan membuat berhala anak sapi agar kaum Bani Israel bisa menyembahnya. Pada suatu hari, Samiri mendapatkan kesempatan untuk menjalankan rencananya tersebut. Diceritakan bahwa Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina dengan tujuan mendapatkan wahyu Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa pun berangkat menuju Bukit Tursina seorang diri dan menitipkan kaum Bani Israel kepada Nabi Harun.
Tadinya Nabi Musa berencana hanya akan pergi selama 30 malam saja, tetapi kemudian digenapkan menjadi 40 malam. Sebelum berangkat, Nabi Musa menitipkan pesan kepada Nabi Harun, "Wahai saudaraku Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, perbaikilah mereka, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Akhirnya Nabi Musa pun berangkat dan kaum Bani Israel sementara dipimpin oleh Nabi Harun. Samiri yang mengetahui kepergian Musa merasa senang karena ia memiliki kesempatan untuk membuat patung anak sapi yang telah lama diidam-idamkannya. Karena para sahabat Nabi Harun tidak setegas Nabi Musa dalam memimpin kaum Bani Israel, Samiri pun semakin berani. Pada suatu hari, Samiri mengumpulkan sejumlah emas dari kaum Bani Israel. Kemudian ia melebur emas-emas tersebut dengan cara membakarnya. Samiri pun ingat bahwa ia memiliki tanah bekas pijakan kaki kuda malaikat Jibril yang ia simpan di suatu tempat. Maka ia mencampurkan emas cair tersebut dengan tanah bekas pijakan kaki kuda malaikat Jibril hingga terbentuklah sebuah patung anak sapi dari emas. Setelah patung anak sapi itu selesai dibuat, Samiri pun memperlihatkannya kepada kaum Bani Israel. Pada saat itu patung tersebut dapat mengeluarkan suara. Kaum Bani Israel yang melihatnya pun percaya hingga akhirnya mereka bersama Samiri menyembah berhala tersebut. Samiri benar-benar telah melupakan peringatan Nabi Musa agar tidak menyembah berhala. Sementara itu, Nabi Harun telah berusaha mengingatkan Samiri, tetapi ia tidak peduli dengan nasihat Nabi Harun karena baginya, Nabi Harun bukan Nabi Musa. Nabi Harun tidak setegas Nabi Musa dalam menghadapi kaum yang keras kepala. Ada berbagai pendapat tentang bagaimana patung anak sapi itu bisa mengeluarkan suara. Beberapa ulama mengatakan bahwa setelah patung tersebut selesai dibuat, Samiri memasukkan tanah bekas pijakan kaki kuda malaikat Jibril ke dalam tubuh patung itu. Setelah itu, patung sapi tersebut mulai mengeluarkan suara seperti anak sapi pada umumnya. Pendapat lain menyebutkan bahwa suara itu dihasilkan oleh angin yang masuk melalui bagian dubur patung dan keluar melalui mulutnya, mirip dengan cara kerja seruling. Ada pula yang mengatakan bahwa patung anak sapi buatan Samiri memiliki daging dan dapat mengeluarkan darah seperti anak sapi biasa, tetapi kulitnya terbuat dari emas. Hal ini membuat banyak dari kaum Bani Israel bersorak kegirangan, karena mereka menganggap bahwa Tuhan mereka berada di sisi mereka. Sementara itu, Dajjal atau Samiri ini terus berkelana dan menjelajah, mulai dari kejayaan masa Nabi Daud hingga pada masa Nabi Isa. Ia telah melalui ratusan bahkan ribuan generasi manusia, tetapi fisiknya tetap tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan sama sekali. Setelah berkelana ke berbagai tempat, akhirnya Samiri pulang ke pulau tempat ia diasuh oleh Al-Jassasah dan malaikat Jibril. Namun ketika ia berlabuh dan berjalan menuju gua tempat ia dibesarkan, Al-Jassasah, binatang berbulu tebal yang menghuni pulau itu, bersama 20 makhluk bertubuh tinggi, lebih tinggi dari pohon-pohon di pulau itu, telah menghadangnya. Makhluk-makhluk tersebut memiliki wajah yang bersinar seperti matahari dan memegang rantai besi yang tampak jelas bukan buatan manusia. Samiri menggigil ketakutan dan bertanya kepada Al-Jassasah, "Siapakah mereka? Bagaimana mereka dapat sampai ke sini?" Al-Jassasah menjawab, "Wahai orang yang paling bodoh, engkau telah menyia-nyiakan 2 kesempatan yang telah diberikan kepadamu. Kini tidak tersisa lagi bagimu kecuali janji yang terakhir." Janji terakhir itu adalah pesan dari malaikat Jibril, seperti yang tertulis pada batu-batu ketujuh yang diperuntukkan bagi Samiri. Tidak ada kitab bagimu kecuali apa yang telah dibawa oleh seorang nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW yang akan datang menjelang akhir zaman. Jika engkau beriman dan meyakini apa yang kami imani, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudahmu untuk mengimani penutup para nabi. Ia bernama Muhammad Al-Amin. Ia akan lahir sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah kaum yang buta huruf. Ia akan berhijrah ke tempat yang banyak ditumbuhi pohon-pohon kurma dan memiliki banyak mata air serta sumur berair tawar. Jika engkau mendustakan nabi yang mendahului Muhammad, maka wahai Samiri, ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, serta rasul-rasulnya. Jika engkau tetap dalam kesesatanmu, maka engkau akan dimasukkan ke dalam penjara selama 1000 tahun lamanya. Engkau hanya akan dibebaskan ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat. Ketika Samiri tersadar dari pingsannya, ia mendapati dirinya telah berada di dalam gua, dan Al-Jassasah sedang berada di hadapannya.
Saat itu, Samiri melihat kedua tangan dan kakinya sudah dibelenggu dengan rantai yang sangat panjang agar ia tetap dapat bergerak, duduk, berdiri, berjalan, dan lain sebagainya. Al-Jassasa bersungguh-sungguh memastikan kebersihan dan merawat tubuh Samiri. Namun, Samiri seringkali merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bahkan ketika ia pernah dipenjara di dalam penjara Firaun atau kerajaan-kerajaan lain yang ia kunjungi selama pengembaraannya, ia tidak pernah melihat belenggu sekuat ini. Kemudian Al-Jassasa berkata, "Engkau adalah manusia akhir zaman, raja kejahatan di masa yang dikutuk oleh seluruh penghuni semesta. Ia telah lahir beberapa hari yang lalu ketika engkau sedang berada di tengah-tengah lautan. Engkau kini berada di penghujung akhir zaman di dalam bui ini hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkanmu untuk keluar." Samiri tertegun. Al-Jassasa melanjutkan, "Tanda-tanda telah tampak. Danau Tabariyah telah mengering, mata air Zughar menyusut, dan banyak terjadi malapetaka serta gempa bumi yang dahsyat. Sebelum keluarnya musuh-musuhmu yang akan memarahimu dan memerangimu." Sambil berusaha melepaskan diri dari belenggu yang mengikatnya, Samiri berkata, "Bagaimana aku dapat meyakini bahwa segala perkataanmu itu benar? Sungguh aku ingin keluar dari sini untuk memerintah dunia. Dunia tidak memiliki raja selain aku. Itu hakku. Aku manusia yang paling berpengaruh di dunia ini." Namun Al-Jassasa menatapnya dengan tajam dan berkata, "Waktumu telah berlalu. Engkau telah dilaknat, diusir, dan akan dilemparkan ke dalam neraka seperti iblis dan setan yang terkutuk, sebagaimana yang telah diperingatkan kepadamu melalui tulisan-tulisan malaikat Jibril. Wallahu alam bisyawab." Semoga kisah ini bermanfaat. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekhilafan atau kekeliruan datang dari saya sebagai manusia biasa. Sampai bertemu di kisah-kisah lain yang penuh makna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.